Hari ini saya mau mengajak saudara membaca 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudaraku, apakah ayat ini mengatakan bahwa kita tidak boleh kaya? Tidak sama sekali. Apalagi menyuruh kita untuk tidak usah bekerja keras dan cukup berleha-leha saja, lalu menikmati apa yang ada tanpa sebuah perjuangan. Bukan itu maksud daripada ayat ini, saudaraku. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Apakah untuk menjadi orang yang kaya atau menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Paulus ingin menasihatkan kepada Timotius dalam pelayanannya bahwa dia harus selalu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dan tidak pernah tergoda dengan segala yang ditawarkan oleh dunia yang nanti menjauhkan dia dari Tuhan. Dan Paulus tahu bahwa ketika ada orang yang mengejar kekayaan, fokus kepada kekayaan, maka itu berpotensi untuk membuat dia lupa akan Tuhan. Bahkan Yesus Kristus sendiri pernah mengingatkan, manusia tidak mungkin berbakti kepada dua Tuhan, yaitu kepada Mamon dan kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini? Hari ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang membahayakan dari keserakahan. Yang pertama adalah Efesus 3 ayat 5-6 mengatakan kepada kita bahwa keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala yang mendatangkan murka Tuhan. Itu sebabnya perlu kita waspadai, saudaraku, untuk sekali-kali tidak menjadi orang yang serakah. Sebab tadi juga dikatakan di dalam 1 Timotius ayat yang ke-9, orang-orang itu akan jatuh ke dalam pencobaan dan berbagai hawa nafsu. Dan itu semuanya akan membuat mereka itu menjadi jauh dari Tuhan. Ingat baik-baik, keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Sebab takaran berkat kita masing-masing sudah Tuhan tentukan, dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Demikian nasihat Rasul Paulus, saudaraku. Yang kedua, keserakahan itu menimbulkan pertengkaran. Kita akan tidak segan-segan bertengkar dengan orang hanya karena kita loba atau serakah. Amsal 28 ayat 25, orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Perhatikan baik-baik. Jadi sebetulnya kelimpahan kekayaan itu bukan hasil daripada yang kita perjuangkan, tetapi adalah penggenapan dari apa yang Tuhan janjikan. Disinilah perbedaannya antara orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang serakah ataupun loba. Orang yang percaya kepada Tuhan bukan berarti tidak diberkati sampai kaya raya. Itu sudah dibuktikan oleh Ishak, Salomo, dan lain sebagainya. Tetapi kekayaan mereka adalah karena penggenapan janji Tuhan dalam hidup mereka. Bukan karena kekuatan mereka mengumpulkan harta yang berkelimpahan. Ingat baik-baik, orang yang serakah, orang yang loba akan menimbulkan banyak pertengkaran antar sesama. Itu juga yang dikatakan oleh Yakobus di dalam Yakobus pasal yang keempat. Dari mana datangnya pertengkaran, perselisihan? Karena kita mengingini sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua. Orang loba menimbulkan pertengkaran. Yang ketiga, keserakahan menyiksa diri dan menyiksa orang lain.
Ada banyak sekali keluarga yang berantakan, hancur karena suami istri serakah kejar ini dan itu, akhirnya anaknya terlunta-lunta. Begitu juga dengan dirinya sendiri, mulai sakit ini sakit itu. Saya pernah ketemu dengan orang yang umurnya masih 30-an tahun, tetapi saya melihat wajahnya sudah seperti orang yang 50 tahun, saudaraku. Karena dia sedemikian keras bekerja, sedemikian berambisi untuk mendapatkan sesuatu. Dan bagaimana mungkin orang yang masih umur muda seperti itu, tetapi dia sudah mulai mengidap penyakit-penyakit yang biasanya dimiliki oleh orang tua, karena dia menyiksa diri sendiri. Tadi dalam 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, serakah akan uang. Sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ingat, yang pertama, orang yang serakah adalah menyembah berhala. Yang kedua, orang yang serakah menimbulkan pertengkaran. Yang ketiga, orang serakah menyiksa diri sendiri dan menyiksa orang lain. Dan yang keempat, orang yang serakah memiliki iman yang menyimpang. Mengapa, saudaraku? Pertama, dia bisa saja menyalahgunakan imannya. Yang kedua, dia bisa saja menjadi tidak beriman. Orang yang serakah cenderung menghalalkan semua cara, sehingga imannya bisa saja kepada orang yang bisa memberikan kekayaan, dukun-dukun dan lain sebagainya. Orang yang serakah bisa saja beriman kepada kekuatannya sendiri. Dia berpikir, kalau aku bekerja, tambah jam kerjaku, mungkin tambah hasilku. Padahal kitab Amsal sudah berkata, susah payah tidak menambahi, berkat Tuhanlah yang membuat kita menjadi kaya. Jangan serakah, jangan tamak, jangan loba, saudaraku, sebab Tuhan tahu porsi yang terbaik untuk kita dan tidak akan pernah tertukar dengan porsi orang lain. Tetap bersyukur, tetap bersuka cita dengan apa yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati.